Wanita itu memilih mengakhiri hidupnya dengan cara digantung di hutan. Sementara anak bayinya yang baru saja lahir memegang pedang sakti bernama Dead Dragon. Sejak saat itu, anak itu diadopsi oleh seorang pandai besi. Ia sama sekali tidak mau mengakui bahwa KAI adalah orang terpilih. Maka, pada saatnya yang semestinya ia memakai penutup mata, ia malah mencabutnya. Pada saat itu juga, yang bisa menaklukkan pedang sakti Dead Dragon. Maka dengan kekuatan jahat yang dimilikinya, hanya dengan menyentuh Dead Dragon, atau bahkan melihatnya saja bisa membahayakan. Namun, pada hari itu ketika upacara mengendalikan Dead Dragon sedang berlangsung, suatu kejadian tak terduga terjadi pada akhirnya. Saat itu, Dead Dragon merasakan kejahatan dari kakak angkatnya. Dengan kekuatan jahat yang terkumpul, Dead Dragon berhasil mengendalikan seorang gadis. Pada satu titik, naga mati menyadari niat jahat dari sesama muridnya. Kemudian mengandalkan kekuatan jahat yang dipicu, Dead Dragon berhasil mengendalikan seorang gadis. Berencana untuk segera membunuh senior. Di saat-saat genting, KAI mendorong kakak laki-lakinya ke bawah. Tapi dia kehilangan lengan kanannya sepenuhnya. 1 minggu kemudian, meskipun KAI yang kehilangan satu lengan menerima pengobatan, namun rasa sakitnya belum hilang. Ayah angkat, Amen, berpikir. KAI merasakan sakit dari lengan yang putus. Nyeri fantom ini tidak bisa disembuhkan, dan mungkin akan menyertainya seumur hidup. Dan setelah ayah angkat pergi, anak perempuannya mendekap KAI erat, dan memberinya dukungan dan dorongan penuh. Namun saat itulah KAI mendorongnya pergi, lalu pergi ke makam ibunya sendiri. Merusak makam ibunya berulang kali. Ini membuat ayah angkat yang datang tergesa-gesa, Amen, hampir tidak percaya. Tapi jauh di lubuk hati KAI, dia tetap merasa bahwa karena ibunya telah meninggalkannya. Ini adalah alasan mengapa dia berakhir seperti ini sekarang. Akhirnya terpaksa karena tak ada pilihan. Mempertimbangkan bahwa KAI telah menggenggam pedang naga mati sejak dia bayi. Maka ayah angkatnya, Yamen, memutuskan untuk mencairkan pedang naga mati. Untuk membuatkan tangan palsu untuk KAI. Mungkin menyatukan pedang naga dengan KAI secara menyeluruh. Sebetulnya itulah tujuan seorang naga mati. Dan di sisi lain, sebuah pedang naga bernama Azot sedang dilelang. Untuk mendapatkan pedang legendaris ini, seorang keturunan kaya berambut pirang tiba-tiba menawarkan harga fantastis $500.000. Namun, ketika dia pikir dia sudah memenangkan segalanya, sebuah organisasi bernama Choshidai juga tertarik pada pedang naga ini. Setelah perang lelang yang sengit, akhirnya seorang pria berhasil membeli pedang naga dengan harga $1,5 juta. Namun perlu diketahui, Anda telah merebut barang berharga orang lain. Bagaimana mungkin pria berambut pirang akan membiarkan Anda pergi begitu saja? Pada awalnya, generasi kaya masih cukup sopan. Dia bersedia membayar sejumlah besar uang kepada pria, asalkan dia setuju untuk melepaskan pedang sakti. Namun, pria tersebut bertekad untuk memperoleh harta karun seperti itu. Jadi tidak ada jalan lain. Sepertinya pertempuran sengit tidak terhindarkan. Beruntung, dengan kegesitan tubuhnya, pria itu dengan mudah mengalahkan 2 pengawal generasi kaya. Namun saat dia bersiap untuk pergi, seorang pria berambut putih pun muncul. Orang ini adalah mantan komandan dari organisasi Chuseidai, Miura, sekaligus pemilik pedang sakti Soltekin. Menghadapi seseorang dengan kekuatan luar biasa seperti itu, ruang komando di belakang layar segera memberikan perintah kepada pria untuk mundur. Namun orang ini tidak mau patuh pada pengaturan organisasi, karena dia juga seorang pemilik yang bisa menguasai pedang sakti. Pedang guntur. Farlaang. Di dunia terdapat 27 pedang sakti. Mereka memiliki kesadaran diri dan jiwa yang tak terlihat. Ketika orang yang penuh dendam dan niat membunuh memiliki pedang iblis, mereka akan berubah menjadi iblis bersenjata yang haus darah. Saat ini, pertarungan antara 2 pemilik pedang iblis telah pecah. Menghadapi kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh musuh yang mendekat. Meskipun pria bernama Miki ingin berubah menjadi iblis bersenjata untuk bertarung dengan penuh kekuatan. Namun sayangnya, komandan di belakang layar memberi perintah penarikan diri yang tegas. Akhirnya, dengan tidak ada pilihan lain, Miki hanya bisa menggunakan pedang iblis untuk melepaskan serangan petir. Sehingga ia kabur dari tempat itu saat kabut menyelubungi. Namun sayangnya, pedang legendaris bernama pedang Azazel di mobil tidak sengaja dicuri oleh rambut kuning yang menyaksikan pertarungan sebelumnya. Keesokan harinya, karena merasakan panggilan pedang iblis, maka Markus dengan rambut kuning terbangun dari tidurnya. Teringat duel antara 2 pemegang pedang iblis semalam. Tidak bisa tidak, Markus merasa bahwa di dunia ini ada kekuatan yang tak terduga oleh manusia. Untuk melaksanakan rencana balas dendamnya, Markus bertekad untuk menguasai kekuatan ini. Pada permukaan, Markus terlihat memiliki kekayaan berjumlah jutaan. Namun sebenarnya dia adalah seorang yang sangat tragis. 2 tahun yang lalu, dalam kecelakaan mobil, orang tuanya dan adik perempuannya tewas dalam kecelakaan. Dan dia sendiri lumpuh dari pinggang ke bawah dan tidak bisa sembuh. Yang dia hadapi sehari-hari hanyalah keluarga palsu yang dibayar. Sekarang semua hal itu telah membuat Markus muak. Maka malam itu, Markus mengeluarkan buku sihir untuk memanggil roh jahat di pedang Azot. Namun pada akhirnya, dia tidak mendapat respons dari pedang iblis tersebut. Sementara itu, mantan pacar Markus tiba-tiba datang berkunjung. Ternyata dia ingin mengatakan sesuatu penting kepada Markus, yaitu bahwa beberapa hari kemudian dia akan menikah. Yang tak terduga adalah, pasangan yang akan dinikahi perempuan ini adalah sahabat karib Markus. Mengingat kembali saat ketiga orang pergi ke laut bersama. Hal ini membuat ekspresi Markus saat ini tanpa semangat. Kematian keluarganya, pengkhianatan pasangan dan sahabatnya, menyebabkan hati Markus dipenuhi dengan kebencian dan niat pembunuhan. Namun juga karena itu, pedang Azot merasakan api kebencian.
dan hasrat kanibal sedang menghancurkan tubuh Markus. Azot telah mengakui Markus sebagai manusia, dan memutuskan untuk memberikan seluruh kekuatannya padanya. Beberapa hari kemudian, di acara pernikahan mantan pacar dan sahabat baiknya, Markus muncul dengan kursi roda listrik. Namun, dia yang seharusnya lumpuh tiba-tiba bangkit berdiri. Adegan ini membuat semua orang tercengang sejenak. Kemudian, dipacu oleh aura jahat dari pedang iblis, Markus seketika berlari menuju mantan pacar dan sahabatnya. Bagaimanapun, hari ini, dia akan membunuh penipu dan pengkhianat di depannya. Matilah kau! Kehadiran San Qiu tepat waktu, berhasil mengatasi krisis di lapangan. Namun, tanpa disadari, pedang iblis Azazel saat itu kembali memancarkan aura hitam yang lebih mengejutkan, sehingga mencengkram San Qiu dengan kuat. Sementara Markus berbalik dan mengejar mereka yang melarikan diri. Di saat genting, San Qiu menggunakan pukulan petir dari pedang petir, dan seketika mengusir aura hitam tersebut. Sementara itu, Markus yang berada di belakang, bersiap untuk membunuh mantan pacarnya. Untungnya, saat Markus hendak menusuk mantan pacarnya, kenangan bahagia masa lalu muncul. Keberhasilan menghilangkan pengendalian pedang iblis membuatnya sadar. Jadi selanjutnya, sebagai anggota penting organisasi Age of Origin, Mi akan membawa Markus ke markas mereka. Karena disitulah tempat terakhir bagi si penyihir bersenjata. Sementara itu di tempat lain, pria yang kehilangan lengan kita juga sudah sadar. Namun berbeda dengan sebelumnya. Lengan kanannya sekarang digantikan oleh prostesis yang diciptakan oleh pedang iblis Dead Dragon. Sampai pada titik ini, Kei dan naga mati kini secara resmi bersatu menjadi satu entitas. Beberapa hari kemudian, Kei bersatu dengan naga mati menjadi satu. Tubuhnya sekarang telah pulih sepenuhnya. Namun saat ini di mata Kai, ayah angkatnya adalah sosok seperti orang bodoh. Akhirnya, untuk menghancurkan Dead Dragon, harga yang dibayar benar-benar besar. Kenangan ditinggalkan ibunya kepada Kai jelas tergambar. Dia selalu percaya, lebih baik mati dan akhiri dengan baik. Daripada hidup tanpa kedua orang tuanya seperti ini, lebih baik membiarkannya mati untuk sekali dan akhiri kehidupan ini. Hari itu, senior Kai, Chen Xi, memutuskan untuk membuat masalah lagi. Karena rasa cinta yang mendalam, dia sangat terpesona oleh gadis muda Xia Xiang. Tetapi tidak dapat meraih tanggapan dari gadis tersebut. Akhirnya, Chen Xi tidak bisa menahan diri. Akhirnya, memutuskan untuk menyentuh Xia Xiang dengan tangan jahatnya. Asalkan bisa di hutan ini, merampas hal paling berharga dari Xia Xiang. Demi itu, Chen Xi bersedia memberikan segalanya. Untungnya, saat itu kemunculan pahlawan penyelamat. Pria utama kita, Kai, muncul tepat pada waktunya di sini. Maka, Chen Xi yang marah segera menyerang Kai. Namun, ada kesenjangan yang jelas dalam kekuatan keduanya. Chen Xi sama sekali bukan lawan untuk Kai. Namun, pada saat itu, pedang iblis, si naga mati, tiba-tiba mengeluarkan panggilan. Mulai mengontrol Kai untuk membunuh Chisato dengan kejam. Berhenti sekarang, Kai. Setelah kembali ke desa, suara Dead Dragon yang haus akan pembantaian masih belum berhenti. Ini membuat kepala Kai terasa sangat sakit, menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan. Beruntungnya, Chieka merangkul Kai dari belakang. Barulah suara Dead Dragon menghilang. Seorang wanita muncul di toko pandai besi Avan, dan membawa senjata panjang bernama Cicada Cutter. Kabarnya senjata legendaris ini terlalu tajam, sehingga membuat capung yang berhenti di mata tombak itu langsung terpotong menjadi dua. Maka Avan baru-baru ini meminta wanita itu untuk mengasah senjata panjang ini. Namun tanpa disadari, dilihat dengan mata sendiri oleh Chisato yang penuh dendam. Lalu malam itu, saat sepi dan tak ada orang di sekitar, ternyata tak terduga, Tatsuki merampas tombak panjang ini. Karena dalam rentang waktu yang panjang, senjata diresapi oleh darah manusia. Akhirnya, mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Sementara kesedihan dan keputusasaan manusia akan secara signifikan meningkatkan kehidupan ini. Begitu senjata terbangun, itu akan menghuni tubuh orang-orang yang haus pembunuhan, lalu memperkuat keinginan tersebut. Jika nafsu pembunuhan menelan habis tubuh dan pikiran seseorang, maka dia akan berubah menjadi iblis bersenjata. Tuan Tatsumi? Kai, mati saja. Tatsuki yang kini menyatu dengan senjata, telah sepenuhnya dikendalikan oleh nafsu pembunuhan. Menghadapi karakter yang sulit seperti ini, naga mati dalam diri Kai mulai gelisah. Suara pembunuhan tak berkesudahan bergema di dalam pikiran Kai. Maka selanjutnya, transformasi milik Kai juga akan segera tiba. Karena dalam waktu yang panjang, senjata meresap dalam darah manusia. Akhirnya mereka memiliki nyawa mereka sendiri. Kesedihan dan keputusasaan manusia. Ini akan signifikan meningkatkan kekuatan hidup ini. Begitu senjata bangun kembali, akan merasuki tubuh orang-orang yang haus darah. Kemudian memperkuat keinginan tersebut. Jika nafsu membunuh menelan jiwa dan raganya sepenuhnya, maka dia akan berubah menjadi monster berpelindung. Sekarang Kaye, protagonis yang dikendalikan oleh pedang setan Dijun, sekarang memasuki saat marahnya, menghadapi Chenzo yang juga memegang senjata legendaris. Situasi di lapangan masih dikendalikan oleh Kaye dengan mudah, menggunakan ketidakseimbangan sesaat musuh saat menyerang.
Kai menusuk tubuh Chen Zhou hanya dengan satu serangan, membuatnya lari terburu-buru ke segala arah. Setelah perburuan sengit di antara keduanya, cepat sekali waktu berubah menjadi malam yang dalam. Akhirnya Kai mendorong Chen Xi ke pusat kota yang ramai. Namun dengan mengandalkan pembantaian manusia yang tak bersalah, pedang sihir Chen Xi kembali meminum darah segar, mengubah bentuknya secara resmi, berubah menjadi iblis berperisai. Serangan menusuk dari langit, mendorong Kai beberapa meter ke belakang dalam sekejap. Namun meskipun begitu, dengan kepiawaian gerakannya, Kai sekali lagi dengan lihai menusukkan pedang sihirnya melalui tubuh Chen Xi. Pada saat yang sama, para prajurit patroli dari organisasi Litsu Shidai telah menemukan pertempuran mereka berdua. Maka senjata mesin di helikopter tempur langsung mengarahkan ke bawah, melakukan serangan intensif terhadap mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Xi yang berubah menjadi iblis berperisai menendang Kai. Lalu dengan menahan rasa sakit, dia memaksa melarikan diri dari sana. Jadi selanjutnya, Kai yang belum pulih kesadarannya, langsung melepaskan serangan pedang dan menghancurkan helikopter bersenjata tersebut. Dia akhirnya kembali sadar, kembali ke rumah dalam keadaan lelah. Dan di sisi lain, Markus yang memegang pedang iblis Azot, telah tiba di markas besar organisasi Tal, dan menerima audiensi dari pimpinan. Selama ini, Tal selalu berupaya meneliti cara menyatukan senjata legendaris dengan manusia. Semua generasi selalu berupaya untuk menemukan cara agar senjata legendaris dapat melekat pada manusia. Karena jika penelitian berhasil, mereka dapat mengembalikan tentara sihir menjadi manusia normal. Dan dalam arti lain, orang yang bisa menguasai pedang iblis tanpa terpengaruh disebut sebagai prajurit pedang, yang kemungkinan akan menjadi senjata andalan manusia melawan tentara sihir. Mungkin prajurit pedang tersebut akan menjadi senjata paling ampuh manusia melawan tentara sihir. Kemudian, Markus mendapatkan informasi dari Mamoru. Untuk menjadi seorang pedang hidup, pertama-tama, harus masuk ke dalam kondisi tidur. Salah satu tugas dari Historiodes adalah membuat mereka tidur, atau mereka akan berubah menjadi siluman senjata. Mereka pada akhirnya akan berubah menjadi siluman senjata. Cara tidur ini juga sangat sederhana dan kasar, yaitu dengan membekukan pedang hidup yang belum kehilangan akal sehat. Mereka bisa dibangunkan kembali jika perlu. Saat itu, setelah Mamoru dan Markus dibekukan, mengingat bahwa siluman senjata telah muncul di pusat kota sebelumnya, sehingga komandan segera menghidupkan kembali seorang pedang hidup, dan pria berambut pirang bernama Haruya Ito. Dia adalah karakter pria nomor 2 dalam cerita kita. Dia juga memiliki senjata legendaris di dalam tubuhnya, yaitu senjata berjenis di Shinrin. Selanjutnya, untuk menangkap Tatsumi yang sebelumnya terluka oleh Kai dan berubah menjadi siluman senjata. Satu lagi Suyako sekarang telah resmi online. Sementara di ujung yang lain, Tatsumi yang sebelumnya melarikan diri. Untuk mendapatkan darah segar, untuk segera memulihkan tubuhnya, dia sekali lagi mengulurkan tangan jahatnya kepada manusia yang tak bersalah.